Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Ya, sebelum memulai materi, alangkah baiknya perkenalan dulu. Nama saya Dida Firmansyah. Di sini saya sebagai guru. Sebelum memulai kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Jadi ada yang sudah mengetahui apa itu prosedur teks? Belum, Pak. Belum. Prosedur teks itu teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara membuat sesuatu. Ya. Apakah tahu? Sudah. Apakah sudah ada gambaran? Sudah. Ya, Bisa mengasih contoh apa gitu? mungkin Membuat- belum, Pak. Belum. Jadi procedure text is a text which aim to inform the reader about the step by step. Dan ya, di procedure text itu terdapat struktur. Jadi ada beberapa struktur dalam procedure text. Yang pertama itu goals, yang kedua material, yang ketiga step, yang keempat itu result atau hasil. Ya, jadi dalam goals itu berarti dalam misal how to make a cup of coffee. Jadi ada hasilnya. Dan selanjutnya di material itu berarti alat dan bahannya untuk membuat kopi itu kayak gelas, sendok, gula harus ditulis atau harus dijelaskan. Yang ketiga itu langkah-langkahnya, kayak misalnya panasin air, habis itu masukin kopi, gula ke dalam gelas, habis itu air panasnya itu dimasukin gelas, lalu di mix atau diaduk, dan habis itu lalu kalian santap atau sajikan. Jadi kalian paham yang tadi saya jelaskan dari struktur prosedur teks? Paham. Coba sebutkan masing-masing. Ya, pertama Al dulu, Al. Tadi ada goal yang pertama. Terus Ya. ada material, yaitu bahan-bahan dan alat-alat. Terus ada langkah-langkah, itu step. Dan terakhir ada hasil atau result. Ya, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai ke contoh teks prosedur teks, kita harus mengenali apa itu ciri kebahasaan dari prosedur teks atau language feature of prosedur teks. Jadi dalam prosedur teks itu terdapat ciri kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan simple present tense, subject plus verb 1. Lalu ada imperative sentence yang berarti kalimat perintah, kayak misal masukkan atau tambahkan atau aduk. Lalu ada action verb atau kata action kayak make, cook, take, dan lain-lain. Selanjutnya ada connective, yang itu kata penghubung kayak first, after, and, next, finally, dan lain-lain. Yang terakhir menggunakan adverb kayak misalnya slowly,
carefully, dan masih banyak yang lainnya. Apakah sudah jelas atau Jelas, belum? Jelas. Ya, coba itu jelas, sebutkan ciri kebahasaan tadi. Ciri kebahasaan tadi ada menggunakan simple present tense, Ya, kemudian menggunakan imperative sentence ya Pak. ya, Terus ada menggunakan connective. ya. Contohnya, Contohnya connective itu menggunakan kata-kata seperti next, then, terus ya, terus, second, ya benar. Terus lalu apalagi? yang terakhir menggunakan adverb. Ada yang ketinggalan satu. Oh, Apa? Coba ingat-ingat menggunakan lagi. action verb Pak. Ya, action verb itu apa contohnya? Contohnya memasak, cook, atau putar, setir, dan lain-lain Pak. Ya, terima kasih. Oh ya, tadi ada yang lupa satu, yaitu ciri-ciri prosedur teks. Jadi teks prosedur itu memiliki ciri-ciri seperti mempunyai tujuan, lalu ada cara atau instruksinya, dan bersifat objektif. Ya, di sini saya akan memberikan contoh materi teks prosedur, yaitu how to make mango juice, atau cara membuat mangga, es mangga, atau jus mangga. Ya, silakan lihat di buku kalian. Al, Ya, ini dah. jangan melamun terus. Mikirin apa kamu? Yang coba sebutkan materialnya yang di buku tadi, Al. Jangan melamun. Kalau sesuai di bukunya, untuk materialnya yang pertama ada a glass of ice pack, terus a spoon of sugar, ada es batu, ada gula, terus a piece of mango, yaitu mangganya, terus ada a half glass of water. Ya, terima kasih Al. Jadi tadi contoh alat dan bahan. Yang pertama ada 1 gelas es batu atau glass of ice pack, lalu ada a spoon of sugar atau 1 sendok gula. Selanjutnya ada mangga, dan yang terakhir ada setengah gelas atau a half glass of water. Dan langkah-langkahnya berikut, langkah-langkahnya atau stepnya. The first, peel the mango and clean it. Yang pertama itu cuci mangga terlebih dahulu, lalu dibersihkan atau dipotong. And next, cut the mango into piece and put them into the juicer. Lalu langkah selanjutnya itu potong mangga jadi kecil-kecil dan letakkan mangga itu ke dalam juicer, blender. Ya, terima kasih Al. Yeah. Lalu letakkan air tersebut beserta es batu dan gulanya ke dalam blender tersebut, atau put the water into juicer, water, ice and sugar. And after that, turn on the juicer and wait about 5 seconds. Atau masukkan yang tadi di mix ke dalam juicer dan nyalakan juicer itu dan tunggu 15 detik sampai jadi jus. Dan terakhir, finally pour the mango juice into the glass and ready to drink.
Ya, yang terakhir yaitu letakkan es jus mangga tersebut ke dalam gelas dan siap disajikan. Ya, apakah paham? Paham. Ya, dari contoh yang tadi saya sebutkan, itu di situ terdapat generic structure atau struktur prosedur teks. Yang pertama itu how to make mango juice, itu buat goals atau aimnya, tujuannya dari tujuan prosedur teks tersebut. Terima kasih. Lalu ada yang tadi materialnya yang saya sudah sebutkan tadi, kayak es batu, mangga, air, dan selanjutnya ada step ya kayak tadi langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Yang terakhir itu result, hasilnya yaitu jus mangganya. Deket suaranya. Jadi terdapat language feature juga, kayak yang pertama itu menggunakan simple present tense. Dari kita bisa lihat dari stepnya, peel the mango and clean it. Lalu menggunakan kalimat imperatif yaitu cut the mango dan put atau turn on the juicer, dan lalu menggunakan connective yang berarti contohnya first, next, finally, then. Dan lalu di situ juga terdapat ciri-cirinya ya, kayak membuat mangga, terdapat hasilnya, terus juga ada poin-poinnya kayak langkah-langkahnya, instruksinya, dan yang terakhir itu bersifat objektif atau ada hasilnya. Ya, saya bisa, apakah kalian memahami? Bisa dapat dipahami? Paham. Coba Rito, yang dari cara yang tadi sebutkan materialnya atau generic structure, bahan-bahannya. Bahan-bahan tadi yang di buku adalah a glass of ice pack, kemudian a spoon of sugar, kemudian a piece of mango, dan a half glass of water. Lalu sekarang Taal, coba sebutin goals atau tujuan dari yang contoh tersebut. Untuk tujuannya sudah ada di judulnya, yaitu how to make mango juice. Itu goalsnya. Dari yang tadi saya jelasin, jadi prosedur teks itu teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Dan prosedur teks itu memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama ada goals atau aim atau tujuan, lalu material, alat dan bahan, lalu juga terdapat langkah-langkah atau stepnya, dan yang terakhir ada hasil atau result. Dan juga teks prosedur teks itu memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan simple present tense, lalu ada imperative sentence, lalu ada adverb, action verb, connective, dan yang terakhir juga prosedur teks itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat objektif, lalu memiliki poin-poin atau cara-cara instruksinya, dan
dan memiliki tujuan hasilnya dari prosedur teks. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.